kita bisa disebut bagi Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dunia kita boleh bersyukur kalau hari ini kami bersama Bapak Pendeta kita yang datang dari Kadisway boleh bertemu, mungkin dari Bapak Ibu sama dengan saya bertemu pertama kali, ada yang mungkin beberapa kali. Puji Tuhan. Atau mungkin masih ada yang belum mengenal kami. Ada yang belum mengenal. Mana tahu masuk? Ada kok puji Tuhan. Berarti saya banyak yang belum mengenal ini lagi. Dari tahun berikutnya gereja mungkin separuh ya. Ini separuh, jadi separuh belum saya kenal. Salah nama masih banyak kami nggak kenal. Puji Tuhan, gereja kita ini selalu dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru, dan saya percaya ke depan gereja ini harus semakin bertumbuh dan bertumbuh. Puji Tuhan. Suatu siapa tadi Tuhan kami boleh ambil di dalam Mazmur 40. Untuk nanti kita bisa banyak belajar dari Bapak Pendeta kita yang bersama dengan kita. Saya akan mungkin sesingkat mungkin saya akan bawa firman Tuhan. Mazmur pasal 40 ayat yang kelima. Tentunya di ayat kelima saja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Puji Tuhan. Satu hal yang mungkin bisa kita lihat di dalam kebenaran firman yang selalu memotivasi dan membuat kita semakin mengerti bagaimana hidup di dalam mengikut Tuhan. Terkadang ada masa di mana kita tidak mengalami kesulitan. Terkadang ada masa di mana kita tidak ada mengalami hal-hal yang sukar. Serasa-rasa semuanya boleh kita lalui dengan mudah. Seakan-akan hidup ini hidup yang enjoy saja. Barangkali Bapak Ibu kekasih juga merasakan betapa sukacita kita di dalam mengalami hidup ini. Tapi pernahkah saudara berpikir, jika masalah demi masalah yang tanpa pernah kita sadari, ia bisa datang bertubi-tubi bagi kita. Pernahkah Bapak Ibu mungkin merasakan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati? Sehingga itu boleh terjadi dalam hidup kita. Nah, untuk menjalani hidup yang telah Tuhan percayakan bagi kita di hari ini, Bapak Ibu, kita harus benar-benar. Nah, Tuhan ini katakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ada kebahagiaan ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dunia Bapak Ibu kekasih boleh menawarkan segala hal yang terbaik bagi kita. Tetapi reputibio nama kehotinan. Kadang-kadang kita rasa ini bagi mereka. Kadang kita, soal nama mulu nanti
Udah dunia Tuhan. Apa masa lalu? Berjudul bergereja. Alai walana hasusah. Firman Tuhan sangat jelas berkata di dalam Mazmur 73, kalau nanti kita baca di sana, bahwa orang-orang yang memang hidup di luar Tuhan seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada masalah. Mereka itu tidak ada masalah. Tawerna sida sehat-sehat. Kalian mereka itu firman Tuhan katakan jebuk-jebuk sukacita. Tapi kalau kita lihat yang berikutnya firman Tuhan katakan, perhatikanlah bahwa sebentar lagi mereka itu akan tergelincir. Artinya Bapak Ibu kekasih, apa yang ditawarkan oleh dunia, apa yang boleh kita lihat dengan mata jasmani kita dalam dunia ini, tidaklah menjamin hidup kita. Yang menjamin hidup kita di sini dikatakan ketika kita memberikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita memberikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kitab Roma itu berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya bahwa Yesus yang mati, bangkit dan naik di surga, maka engkau akan diselamatkan. Ada keselamatan ketika engkau mengakui bahwa Yesus itu, ketika engkau mempercayai bahwa Yesus itu menjadi juru selamat dalam hidup. Ada keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di pagi hari ini sebenarnya ada beberapa hal yang boleh kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, berhubungan dengan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Rahasia yang pertama dikatakan di sini, kita harus tetap mempercayai Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup. Kepercayaan kita Bapak Ibu, kita terkadang kita melihat ketika kita diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mungkin tidak ada masalah, di sana kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak ada kesukaran, kesulitan apa saja yang kita minta, mungkin ada, di sana kita percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, ketika engkau tidak mempunyai hal itu, ketika itu tidak ada, ketika kita yang ada itu tidak ada, kau harus tetap percaya kepada Tuhan. Percayakan itu. Bukan oleh karena materi atau hal-hal apa yang kau inginkan ada hari ini padamu baru kau percaya Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, sekalipun engkau ada di dalam kesulitan dan kesukaran, percayalah kepada Tuhan. Tahu Bapak Ibu kekasih, kita akan melihat bagaimana perjalanan hidupnya yang sangat luar biasa. Mungkin kalau kita bandingkan dengan apa yang kita alami, tidak seberapa yang dia alami oleh Raja Daud. Tapi dia terus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak beralih ke kanan dan ke kiri. Fokus mata rohaninya tertuju kepada Tuhan. Jadi dialah anak Tuhan, jemaat Tuhan. Orang alami situasi nama Allah, doa alami hasusah, gabe gaul siap Tuhan. Kalau sebaliknya firman Tuhan katakan, ketika malah dia ada dalam kesusahan, kesulitan sekalipun, dia semakin datang dan mendekat kepada Tuhan. Ibu di mana dulu sudi hasusan aduk di mana buat tadi mana dia mau dia membaca saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak diajak untuk semakin dekat kepada Tuhan. Maka dia di sana menjadi peribadahan kepada Tuhan. Maka dikatakan di sana itu 7 kali dalam 1 hari. Ketika dia ada dalam masalah, dia semakin dekat kepada Tuhan, bukan menjauh daripada Tuhan. Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah, dia adalah Allah yang bisa menjamin daripada hidupnya. Puji Tuhan, jaminan hidup yang ada pada Tuhan. Belum ada mata mata di
itu amando isian. Kalau hari ini Bapak Ibu mungkin bisa menyadari ada banyak tadi kesaksian yang sangat luar biasa. Kalau itu semuanya Bapak Ibu menyadari semua hal itu bersumber daripada Tuhan, maka engkau semakin mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Kalau engkau perjalanan memulai tadi ada yang menyelesaikan studinya, semua itu bersumber daripada Tuhan, dan saya percaya di dalamnya ada Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun Bapak Ibu kita mengalami banyak pergumulan, banyak kesakitan, ada masalah yang tidak akan pernah engkau duga, semua itu diketahui Tuhan, karena Tuhan adalah Sang Pencipta. Jika kita Bapak Ibu Saudara diciptakan oleh Tuhan, maka Dia tahu hal apapun yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Dia tahu. Mengetahui hal itu Bapak Ibu, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Firman Tuhan katakan sejak kita dalam rahim ibu kita sampai di sudah hari nanti, Dia ada bersama dengan kita. Dikatakan Tuhan Yesus menyertai kita selama-lamanya. Kalau Dia berjanji menyertai kita sampai kedatangan Tuhan kali kedua, maka hidup kita ini Bapak Ibu kekasih, tidak akan satu pun ada orang kejahatan yang bisa merusak hidup kita ini. Puji Tuhan. Tidak ada satu pun. Dan kadang kita yang terlalu cengeng, dan kadang kita terlalu lemah, kita batasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita berkata, tidak akan mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Semua. Kita layak selalu berkata tidak mungkin. Jangan batasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan menjanjikan hal itu boleh terjadi bagimu, aminkan dan terima itu dengan sukacita bagi hidup. Sebab lewat dari peristiwa-peristiwa yang kita alami, maka mujizat Tuhan ada di sana. Puji Tuhan. Mujizat Tuhan ada di sana. Kalaupun mungkin kita dulu pikir, bagaimana hidup ini? Bagaimana kesudahannya ini nanti? Saya yakin Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, saya lupa Bapak Ibu kekasih, orang kasih yang kedua supaya kita tetap ada di dalam Tuhan ini, harus kita melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan itu. Jangan kamu pikir Bapak Ibu kekasih pekerjaan yang sangat kecil itu tidak berguna bagi Tuhan. Tapi Tuhan katakan sekecil apapun pekerjaan kita itu akan dicatat oleh Tuhan di buku kehidupan Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu, kejahatan sekecil apapun yang kita lakukan itu pun tercatat di buku kehidupan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu di hari ini Bapak Ibu kekasih, jika kita menjadi jemaat Tuhan mempunyai talenta yang mungkin berbeda-beda, lakukan dengan baik, bahwa pekerjaan-pekerjaan sekecil apapun sangat berguna bagi Tuhan. Jangan tinggalkan. Jika engkau Bapak Ibu kekasih jadi seperti tadi Kapolri penyapu gereja, mungkin hanya buka-buka pintu gereja, jangan engkau berpikir bahwa itu bukanlah pekerjaan yang mulia. Tuhan catat itu. Lebih baik engkau bekerja hanya sedikit saja di dalam gereja Tuhan daripada engkau mungkin bermain-main di luar sana. Ada banyak orang tidak mampu membawa hidupnya datang kepada Tuhan oleh keasikan mereka dalam dunia ini. Dia tidak sadar bahwa tanpa dia sadari dunia ini akan mengikat dia. Tapi puji Tuhan hari ini, kalau saya perhatikan hari ini, hari gereja Tuhan yang ada di tempat kita ini semakin bertambah-tambah. Puji Tuhan. Apostol bertambah-tambah. Luar biasa. Kalau Bapak Pendeta kita tadi bilang, pujian hari ini ada di tempat. Mulai dari remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, juga hamba Tuhan. Itu sangat luar biasa. Yang harus kita. Pekerjaan ini adalah pekerjaan mungkin orang katakan, wah, seperti ada suara dihalahi, mulai mereka dihalahi. Bagi Tuhan bukan hanya suara yang dilihat, tapi penerahan hidupmu memuji Tuhan. Langsung borong-borong betapa suara tai. Berikan bagi Tuhan, sebab itu adalah
kemuliaan bagi Tuhan. Pekerjaan yang mungkin tidak diperhitungkan oleh dunia, tapi Tuhan memperhitungkan itu. Percayalah, jika kau datang ke dalam gereja Tuhan ini tidak akan pernah sia-sia. Selangkah pun engkau meninggalkan rumahmu datang pada Tuhan, Tuhan sudah catat itu. Jauh marga roh di harorot taruh juga jauh daripada laut dan lain-lain. Itu makanya dikatakan lebih berharga satu hari dalam terang-terang Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya betapa pentingnya kita beribadah kepada Tuhan. Ada kesempatan beribadah kepada Tuhan, datanglah beribadah. Kalau gereja kita ini sudah ada kesepakatan memberikan ibadah-ibadah, mungkin mulai dari Selasa sampai Jumat, Sabtu, Minggu, ada kegiatan ibadah, lakukanlah. Lakukan dengan baik. Jika engkau dipilih menjadi pelayan-pelayan Tuhan di sana, jangan engkau mungkin menjadi beban bagimu, tapi itu menjadi satu kehormatan bagimu, dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani Dia di tempat ini. Puji Tuhan, hamba Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, yang sangat luar biasa ini berkati oleh Tuhan. Mari terus berjalan di jalannya Tuhan. Jangan engkau tinggalkan pelayananmu, tetapi teruslah lakukan. Baik ini kedatangan Tuhan pada kita nanti. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu menjadi perbuatan yang hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sedikit firman Tuhan yang boleh saya sampaikan ini. Kiranya firman ini akan memotivasi dan membuka kita. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, ketika engkau mempercayakan hidup kepada Tuhan, Tuhan ada di sana. Dan ketika engkau melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan ada di sana. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.